Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Jikanan Lubis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kompensasi. Ya, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan kali ini sampai masanya kita masuk ke kompensasi. Baik, jelas ya? Sebelum saya mulai, kira-kira menurut teman-teman semua, kalau ada mendengar kompensasi, ini kan kerja semua ya, apa yang dalam benak teman-teman? Kompensasi itu dalam pikiran teman-teman apa ya? Biaya tunjangan mungkin, Pak. Biaya tunjangan. Renaldi, gimana tuh? Upah, Pak. Upah, ya, tepat sekali. Ya, jadi secara teori, ya, jadi kompensasi ini adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Jadi ini adalah kompensasi ini balas jasa. Seperti tadi disebutkan Renaldi, upah Pak. Disebutkan Mas Supir juga, ya imbalan, tunjangan. Benar, itu termasuk dari kompensasi. Karena semua apapun yang menjadi balas jasa, yang menjadi imbalan dari perusahaan terhadap karyawannya, maka itu semuanya dinamakan kompensasi. Terus selanjutnya muncul pertanyaan, tujuan kompensasi ini apa sih? Tujuan umumnya ada 3, yaitu pertama menarik, yang selanjutnya yaitu mempertahankan, dan yang terakhir yaitu memotivasi para karyawan. Kalau menarik ini adalah sesuatu untuk eksternal dari para perusahaan. Bagaimana orang yang ada di luar perusahaan melirik perusahaan kita atas minat, yaitu, enak sekali itu bekerja dengan perusahaan X, perusahaan Y. Mereka dihargai karyawannya. Mereka diberikan imbalan yang sesuai atas keinginan. Menarik, ya, menarik. Jadi orang berlomba-lomba untuk mau bekerja dengan perusahaan kita atau perusahaan X, perusahaan Y. Begitu juga dengan alasan kompensasi kalau misalnya kompensasi ini rendah atau dinilai buruk oleh orang lain, orang eksternal. Maka orang tidak mau menarik, tidak mau untuk tidak mau untuk bergabung dengan kita. Dan selanjutnya mempertahankan. Mempertahankan ini adalah hal yang paling sulit. Tapi banyak sekali di antara kita mungkin punya kerabat, punya saudara yang ada usahanya, yang karyawannya itu puluhan tahun gabung dengan kita, belasan tahun ikut sama keluarga kita, 10 tahun bekerja dengan kita. Luar biasa. Jadi mempertahankan itu sangat penting sekali, mempertahankan karyawan. Karena sangat banyak penelitian tentang turnover employee. Ya, turnover employee. Turnover employee ini jika terlalu tinggi, maka itu akan sangat berbahaya untuk perusahaan. Karena perusahaan harus
bersusah payah mencari orang baru, ataupun misalnya ada kebijakan dari perusahaan untuk jika ada karyawan yang mau keluar, maka syaratnya yaitu membawa karyawan yang baru dan juga harus di-training 1 bulan minimal oleh karyawan yang mau keluar. Misalnya pun ada skema seperti itu, maka iklim di dalam organisasi tersebut tidaklah tepat, tidaklah baik. Karena si karyawan baru harus menyesuaikan diri lagi dengan gaya atasannya. Si atasan juga harus menyesuaikan diri lagi dengan karyawan barunya. Begitu juga rekan-rekan sejawatnya. Harus memulai dari nol kembali chemistry mereka dalam bekerja. Maka sangat tidak baik jika turnover employee ini tinggi di suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memotivasi. Tadi menarik ini ceritanya untuk orang eksternal, memotivasi ini untuk internal. Dalam hal memotivasi terkait kompensasi, ini bagaimana caranya kita punya karyawan, kita punya tenaga kerja mau untuk bekerja lebih di luar dari apa yang telah diberikan oleh perusahaan. Ataupun mau bekerja lebih untuk mau mengejar karir path-nya, jenjang karirnya. Oh, habis ini aku bisa mencapai ini. Kalau aku sudah menjadi manajer, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sangat luar biasa. Kalau saya menjadi analis, atau kalau saya menjadi supervisor, saya diberikan kendaraan dinas dan sebagainya. Itu adalah motivasi. Itu bagaimana perusahaan membuat skema sehingga karyawannya ini mau bekerja lebih, mau untuk serius bertahan di perusahaan, berpikir setiap hari yang perusahaan. Dan tidak sedikit sekali perusahaan-perusahaan yang baik, bisa saja kita sebutkan PTP, PTP Nusantara, itu karyawannya bukan keluar dari kerja, selesai dari misalnya weekend, dia tidak sedang bekerja, tetapi jika obrolannya keluar dari dari lisannya kepada teman-teman, pasti tentang perkebunan, pasti tentang PTP itu bagaimana lebih baik. Dan ketika weekend pun ingin berjumpa dengan teman-teman, pasti teman-temannya juga yang sejawat dengan, karena merasa itu namanya engage. Nanti kita ke sana lebih jauh lagi. Ya. Jadi selanjutnya kompensasi ini dikelompokkan, kalau dalam slide ada 3 hal, yaitu finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Tapi saya akan mengajari teman-teman menjadi yang lebih sederhana, bahwa kompensasi ini ada 2 hal. Ya. Ada 2 hal, ada 2 kelompok, yaitu pertama kelompoknya finansial dan kelompoknya non finansial. Nih, intinya adalah kompensasi finansial ini intinya adalah perusahaan mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya yang langsung diterima atau tidak langsung diterima oleh si karyawan. Kalau yang non finansial, yaitu rupiah tadi, ataupun yang tidak langsung tadi, tidak dapat dikantongi, tidak dapat dibawa pulang, tidak dapat dimiliki. Oke, kurang paham ya kira-kira. Jadi kalau kompensasi finansial langsung meliputi bayaran seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, bonus. Inilah yang teman-teman sebutkan tadi. Kalau kompensasi finansial tidak langsung ini, dia tidak
menerima langsung uang yang diberikan oleh perusahaan. Kira-kira menurut teman-teman, apalah kira-kira? Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk si karyawan, tapi karyawan sebenarnya tidak merasa langsung menikmati. Kira-kira apa? Silakan. Tunjangan kesehatan, Pak. Tunjangan kesehatan. Baik. Ada lagi kira-kira? Mas Sukmawan? Mas seperti supir, Pak. Asuransi kesehatan, Pak. Iya. Tepatnya namanya asuransi kesehatan. Tunjangan kesehatan. Ya. Jadi asuransi itu kan tidak gratis, dibayar iuran setiap bulan. Sakit tidak sakit, digunakan tidak digunakan, perusahaan harus membayar iurannya. Atau misalnya ketika sudah berumah tangga dan istrinya mau melahirkan, bukan karyawannya adalah si perempuannya, karyawannya adalah laki-laki, dan istri si laki-laki ini mau melahirkan. Wah. Jadi proses bersalinnya itu dibiayain oleh perusahaan, dibayarin oleh perusahaan. Dan itu kan tidak gratis ya. Itu tidak gratis. Kalau di peribahasanya orang Amerika, tidak ada makan siang yang gratis. Oke, tidak ada makan siang yang gratis. Sebenarnya asuransi kesehatan itu ataupun biaya bersalin yang dibayar oleh perusahaan itu adalah tenaga kalian yang telah kalian keluarkan selama bekerja di sana. Jadi itu tidak ada makan siang yang gratis. Kalian telah bekerja sekian tahun, sekian momen, sekian waktu, dan kebetulan harus digunakan. Maka itu adalah benefit. Kalau di luar negeri, tidak ada nyebut berapa gajinya, berapa salary-nya, bukan. Package-nya berapa, bagaimana package-nya, gabungannya, bagaimana benefit-nya, apa untungnya jika saya gabung dengan kalian. Bukan gaji kamu, kerja di sana gajinya berapa, enggak gitu. Untungnya apa ya kalau aku gabung, kalau saya bergabung dengan perusahaan Anda. Oh, kamu dapat pelayanan first class, kamu dapat ini. Dan itu kan dibayar. Oke? Paham ya? Sekarang ada nih, namanya kompensasi non-finansial. Ini tricky. Kompensasi juga, kenapa kompensasi? Karena keluar juga anggarannya. Ini imbalan juga ini untuk karyawan. Tapi non-finansial, tidak berupa uang. Ada nggak kira-kira yang bisa memberikan contoh? Fasilitas kerja, Pak. Seperti? Kayak mungkin ruangan kerja yang nyaman gitu, Pak. Iya. Waduh, ini udah expert Mas Renaldi. Benar sekali. Ya, benar sekali. Kita langsung masuk ke contoh. Ya, jadi fasilitas kerja, ruang kerja yang nyaman itu adalah kompensasi kepada teman-teman. Saya mau nanya sama teman-teman. Saya tidak mau menjelekkan perusahaan yang sedang berkembang atau bagaimana.
Tapi kalian lebih bangga tidak jika kalian kerja di gedung pencakar langit 23 lantai, kalian di lantai nomor 22, bisa ngelihat seluruh kota, pas di samping kaca, ruangan ber-AC, punya ruangan sendiri. Bangga nggak kira-kira? Enggak, Pak. Pasti bangga, sangat bangga. Atau kira-kira kalau polisi, walaupun kita bukan polisi ya, ataupun tentara, ada di jalan, tapi dia pakai baju seragamnya. Kira-kira kalau kita tanya sama beliau-beliau itu, Pak, Bapak bangga nggak ketika Bapak mengenakan seragam Bapak? Oh, sangat bangga saya. Sangat bangga. Dan sangat banyak juga orang yang punya alasan untuk bergabung dengan TNI ataupun Polri, yaitu karena pangkatnya, karena bajunya, pakaian dinasnya. Sangat bangga. Begitu juga para PNS. Atau mungkin ketika calon-calon ini melihat, pakai baju dinas, sangat bangga. Itu kan tidak finansial ya. Itu kan tidak bisa langsung dirasakan, dibawa pulang gitu, uangnya. Tapi itu adalah simbol status yang pantas, ruang kerja yang nyaman. Even ada AC-nya sama tidak ada AC, itu kan jauh berbeda kenyamanan kita dalam bekerja. Oke, sekarang saya kasih satu contoh. Yang tidak ada yang ada di sini. Tolong kalian pilih, jawab. Yang mana yang lebih tepat? Mobil dinas itu masuk kompensasi mana? Langsung, Pak. Finansial langsung. Iya, Pak. Terima kasih Mas Sukbir. Mas William gimana? Mobil dinas. Tidak langsung, Pak. Finansial tidak langsung. Baik. Alasannya? Kan karena kan ini Pak, misalnya kan kalau misalnya kan mobil itu kan diberikan sama perusahaan Pak, bukannya langsung bukan menjadi kita punya gitu Pak. Maksudnya kan kayak gimana ya kan kita kan pakai pakai mobilnya kan tapi kan secara tidak langsung kan bukan punya kita Pak. Maksudnya kayak gitu sih. Jadi itu masuknya kategori Aku sih tidak langsung gimana ngomongnya Pak ya, tapi sih saya sih kategori ngomongnya kayak gitu. ini, atau kategori ini? Gimana Pak? Masuk kategorinya yang mana? Yang ini, Tidak langsung. Aku. yang ini, atau masuk kategori yang ini? Kelihatan Oh, ininya? Lasernya kelihatan nggak? sorry, tadi ini HP saya nge-lag Pak, boleh diulangin Pak? Oh, masuk kategori finansial atau non finansial? Bentar ya Pak. Kayak non finansial Pak kayaknya. Iya, tepat sekali. Jadi masuk kategori non finansial. Karena mobil dinas itu tidak dimilikin
oleh si karyawan. Tapi itu menjadi fasilitas kantor. Ketika dia tidak lagi menjabat, ketika dia tidak lagi di posisi itu, atau ketika beliau sudah pensiun, maka dibalikan kembali. Oke. Next. Apa sih yang menjadi determinan kompensasi finansial langsung? Determinan ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Determinan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi finansial langsung? Ini ya, kita ngebahas finansial langsung toh. Faktornya yang pertama, faktor organisasi tersebut, perusahaan tersebut. Yaitu bagaimana sebenarnya kebijakan. Bagaimana sebenarnya iklim yang ada di situ. Politik organisasional. Bagaimana yang paling penting, kemampuan mereka untuk membayar. Banyak contoh. Sudah ada UMR. Sudah ada UMP. Tapi toh sangat banyak perusahaan yang membayar tenaga kerjanya di bawah hal itu. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang sangat mapan, yang sanggup memberi, oke, itu nanti kita masuknya tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Selanjutnya karyawan, ya, bayaran berbasis kinerja, bayaran berbasis keterampilan, bayaran berbasis kompetensi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, keberuntungan. Ya. Jadi sangat banyak sekali alasan-alasannya. Even keberuntungan. Jadi Pak, memang kalau gini ada pilih kasih dong Pak antar karyawan satu dengan karyawan yang lain. Wah, itu sangat ini ya, menjebak, mengklikbait dirinya ya. Kalau ingin membuat hal ini atau ingin membuat bayaran berbasis kompetensi, bayaran berbasis keterampilan, maka wajib semuanya juga diukur keterampilan. Atau mau bayaran berbasis kinerja, wajib semuanya diukur. Ya. Jadi saya langsung saja, walaupun ini ada secara di lapangannya, tapi kita harus denial dulu tentang hal ini. Kenapa? Karena bisa menjadi bumerang suatu saat. Bagaimana cara mengukurnya? Sulit mengukurnya. Banyak kasus, yaitu let's say misalnya di suatu kampus hanya memiliki 5 orang profesor. Dan hanya 1 profesor yang dibayar lebih. Kenapa dibayar lebih? Karena terus mau keluar dari kampus tersebut. Karena terdengar oleh yang lain, maka itu menjadi ancaman kepada si pemberi kerja. Tidak boleh sekali membedakan antara satu dengan yang lainnya di level yang sama. Jika mau seperti itu, maka harus berbasis mana yang mau dipilih? Keterampilan kah?
Ataukah mau semuanya? Silahkan. Silahkan jika hal ini mau dilakukan semuanya. Maka jelas dilihat KPI-nya, Key Performance Index-nya. Oke, selanjutnya pasar tenaga kerja. Faktor pasar tenaga kerja. Bukan hanya barang dan jasa saja yang ada pasarnya, tapi tenaga kerja juga ada pasar. Sekarang nih, pada umumnya, untuk mau bekerja di perusahaan yang sangat-sangat baik, minimal experience 2 tahun kerja. Oke. Ya, saya mohon maaf ada gangguan tadi. Kita lanjutkan ya. Slide-nya sudah nampak lagi? Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi sekali lagi tenaga kerja juga memiliki pasar. Tenaga kerja memiliki pasar. Yaitu bagaimana survei kompensasi di wilayah. Misalnya suatu industri perkebunan kelapa sawit, maka untuk tenaga asisten tanaman, berapa sih range gajinya? Apa sih yang menjadi benefitnya? Bagaimana fasilitasnya? Ada surveinya. Begitu juga misalnya masuk ke industri kesehatan rumah sakit. Bagaimana sih sebenarnya karyawan tersebut, perawat-perawat tersebut dihargain, diberikan imbalan, ya. Selanjutnya analisis jabatan, ya. Kemarin di pertemuan ketiga kita sudah ada membahas tentang analisis pekerjaan. Nah, yang ini analisis jabatan. Tidak jauh berbeda dengan analisis pekerjaan, tapi yang ini kayak plot-plotnya, jabatan level-level mana yang akan diisi dan apa sebenarnya job deskripsi mereka, spesifikasi apa yang layak untuk berada di posisi tersebut, maka kompensasinya pun akan berbeda. Ya. Next. Sebelum saya next lebih jauh, dan ini Zoom meeting juga sudah terbatas, tinggal 8 menit lagi waktunya Zoom meeting. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau bertanya. Ya, Mas Sukmawan, silakan. Ya, balik lagi tadi di slide yang awal-awal ya Pak. Saya mau bertanya, kalau pemberian kompensasi finansial langsung itu sudah layak, apakah itu dapat menekan turnover karyawan yang tinggi di suatu perusahaan, Pak? Baik, terima kasih Mas Sukmawan. Mas William, silakan. Tadi mau nanya juga ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang sudah diberikan oleh karyawannya, Pak? Baik, Itu saja. terima kasih. Ada lagi kira-kira? Cukup ya, itu dulu ya sementara ya. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab lagi. Pertanyaan Mas Sukmawan tadi tentang finansial langsung. Jika finansial langsung ini
kita buat tinggi, maka apakah ini dapat menekan turnover employee? Untuk menjawab pertanyaan Mas Sukmawan, saya sebagai akademisi tidak boleh langsung menjudge bisa atau tidak bisa. Kenapa? Karena Mas Sukmawan bertanya harus punya dasarnya. Jawabannya pun harus ada dasarnya. Jadi pertanyaan tadi ada dasarnya, jawabannya harus ada dasarnya. Dasarnya yaitu research, penelitian. Tetapi pada umumnya, variabel kompensasi akan mempengaruhi turnover employee. Dan banyak hasil research yang berpengaruh negatif maupun positif. Artinya apa? Kalau pengaruhnya positif, maka sudah pasti pengaruh finansial secara langsung itu bisa menekan turnover employee. Tapi kalau misalnya hasilnya one day kita temukan negatif, berarti finansial secara langsung tidak dapat menekan turnover employee. In case upahnya mungkin yang sangat kecil sekali. Tapi kalau pada umumnya, jika ini dinaikkan langsung, pastilah orang akan berpikir kembali untuk mau keluar dari perusahaan tersebut. Tapi alasan orang mau keluar dari perusahaan tidak semata-mata secara material saja. Tidak semata-mata hanya perkara angka, perkara rupiah. Banyak alasan yang menjadi list orang-orang ingin keluar. Salah satunya apa? Ini juga harus diperhatikan, lingkungan kerja. Iklim organisasinya. Nyaman nggak dia ada di tengah-tengah situ? Nyaman nggak dia dengan atasannya? Nyaman nggak dia dengan karya teman sejawatnya? Walaupun dia dibayar tinggi. Saya punya beberapa kenalan yang keluar dari perusahaan perbankan. Padahal dia ODP dan juga sempat menjadi karyawan terbaik. Tapi keluar. Karena secara ini saja tidak cukup. Harus juga dibarengin tentang ini. Salah waktu, kerja yang pulang sangat larut malam, jarang ketemu anak dan istri, jauh dari keluarga, itu sangat besar sekali. Oke, itu kira-kira. Ada sanggahan masuk Maun? Tidak ada Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mas William tadi bertanya, jika apa tadi Mas William ya? Kompensasinya tidak dipenuhi, gimana tadi? Bagaimana jika itunya Pak, kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh karyawannya, itu gimana ya Pak? Iya, ini kalau ini curhat, ini sangat banyak sekali ini kejadian. Ini sangat banyak sekali kejadian. Jadi ya sama tadi yang seperti saya bilang, pulang sangat larut, sangat capek sekali, tapi rasanya ya tidak dihargai. Jadi kompensasi yang dimaksud Mas William tadi ini bukan hanya secara upah mungkin, tapi semuanya, include semuanya. Rasanya tidak cukup, gitu, tidak cukup. Mereka membutuhkan effort yang sangat luar biasa dan ini rasanya tidak cukup.
Apalagi tidak dibarengin dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Udah pasti dia akan berontak-berontak. Kalaupun dia tidak berani untuk keluar, dia menjadi pemberontak di dalam perusahaan itu dan sangat mengganggu sistem. Banyak seperti itu, nggak mau keluar, nggak berani juga keluar, tapi menjadi penghalang di perusahaan tersebut. Sangat banyak kejadian seperti itu. Oke, waktunya tinggal 1 menit 48 detik Zoom meeting. Ya, saya mohon maaf karena menggunakan aplikasi free dari Zoom meeting. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Izin Pak, saya mau nanya. Untuk lingkungan kerja sendiri, khususnya karyawan yang bersahabat, itu kan nggak sepenuhnya semata-mata bisa dikontrol sama perusahaan. Nah, itu kan bisa jadi dampak buat orang nggak nyaman juga, terakhir jadinya resign. Itu gimana, Pak? Benar, sangat benar sekali. Tapi itu menjadi tanggung jawab para pemimpin yang ada di bagian tersebut. Untuk apa ada gunanya manajer di situ? Itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi memang benar, sangat banyak kecolongan-kecolongan. Tapi itulah tanggung jawab dari seorang pimpinan. Baik, less than 1 minute. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya akhirin. Silahkan kerjakan post testnya. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui Spada kita. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Oke, baik Pak. Selamat malam. Malam, Terima kasih terima kasih, Pak. Pak.